Halo, perkenalkan nama saya Aujan Mujiono dari UPPJJ Jakarta dengan NIM 0513454729. Untuk tugas yang pertama, algoritma dan dunia pemrograman. Untuk soal nomor satu adalah buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan program Java dan software-software yang dibuat dengan bahan pemrograman Java. Minimal 5. Minimal 2 software. Oke, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Ini nama saya, nomor induk mahasiswa, nama tutor, pada mata kuliah, nama program studi, dan UPTJ. Yang untuk soal yang pertama, pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks komputer, algoritma digunakan untuk memproses data, melakukan perhitungan, atau mengotomatisasi tugas. Karakteristik algoritma yang pertama adalah jelas dan tidak ambigu, yaitu setiap langkah harus dapat dipahami dengan jelas. Yang kedua, terbatas. Algoritma harus berakhir dalam jumlah langkah tertentu, bukan tak enggak. Yang ketiga, efisien menggunakan sumber daya seoptimal mungkin. Dan yang terakhir adalah input dan output. Algoritma menerima input dan menghasilkan output yang diinginkan. Yang berikutnya adalah dunia pemrograman komputer. Pemrograman komputer adalah proses merancang, menulis, menguji, dan memelihara kode dalam bahasa pemrograman untuk membuat perangkat lunak atau aplikasi. Dunia pemrograman sangat luas dan terus berkembang, mencakup berbagai bahasa, paradigma, serta bidang aplikasi. Dalam bahasa pemrograman, media untuk menulis algoritma dalam bentuk yang bisa dipahami dan dijalankan oleh komputer. Contoh yang populer adalah Python, sederhana dan cocok untuk digunakan. Java, umum di aplikasi mobile dan enterprise. C atau C++ digunakan untuk pemrograman sistem dan game. JavaScript berperan besar dalam pengembangan web. Berikutnya adalah paradigma pemrograman. Beberapa paradigma pemrograman yang umum. Imperatif menyatakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Contoh untuk pemrograman C. Deklaratif menyatakan hasil yang diinginkan tanpa langkah-langkah. Contoh SQL. OPP atau Object Oriented Programming berdasarkan objek, contoh Java dan C++. Fungsional berdasarkan fungsi matematika, contoh Haskell. Peran algoritma dalam pemrograman. Algoritma adalah fondasi dalam bentuk program. Algoritma yang efisien dan optimal sangat penting untuk kinerja program. Dalam praktiknya, programmer menerjemahkan algoritma ke dalam kode program yang bisa dijalankan. Tantangan dan perkembangan. Yang pertama adalah kecerdasan buatan dan pembelajaran semakin populer dan bergantung pada algoritma kompleks.
Kedua adalah pengembangan perangkat lunak kolaboratif melalui platform seperti GitHub, DevOps, dan optimasi mempercepat siklus pengembangan. Itu tadi daftar pusaka yang saya rangkum dari materi tersebut. Yang pertama adalah Foreman, Production dari algoritma. Iya, bisa bisa di ini sendiri, bisa kita lihat masing-masing. Terus yang kedua adalah pengertian Java. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh James Gosling di Sun Microsystem pada tahun 1995. Java dirancang agar portable, aman, dan mudah digunakan di berbagai platform. Karakteristik Java adalah object oriented. Yang pertama, segala sesuatu di Java berbasis objek. Kedua, platform independent. Java berjalan di atas Java Virtual Machine JVM, membuatnya bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Yang ketiga adalah automatic memory management, dilengkapi berbagai kolektor, robust dan secure, memiliki banyak fitur pengamanan dan pengecekan kesalahan saat kompilasi dan runtime. Perkembangan Java dari yang pertama adalah pada tahun 1995 adalah versi pertama dari Java dirilis oleh Sun Microsystem. Yang kedua ada pada tahun 1998 Java 2 J2SE memperkenalkan API dan struktur paket yang lebih besar. Pada 2004 sampai dengan 2010 perkembangan Java melambat setelah dibeli oleh Oracle pada tahun 2010. Java 8 tahun 2014 penambahan fitur besar seperti Lambda, Expression, dan Stream API. Java 9 sampai 20 plus dari 2017 sampai dengan sekarang, rilis versi dilakukan lebih cepat 6 bulan sekali, membawa fitur modularisasi, project jigsaw, record, pattern matching, hingga peningkatan perform JVM dan API. Java terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, aplikasi mobile, Android, Enterprise System, dan Internet of Things. Lots. Contoh software yang dibuat dengan Java adalah Xsplit ID dengan deskripsinya merupakan salah satu Integrated Development Environment IDE paling populer untuk pengembangan perangkat lunak, khususnya untuk Java. Fungsinya digunakan oleh developer untuk menulis, menjalankan, dan mengelola kode program. Apache Hardtop. Deskripsi framework open source untuk menyimpan dan pemrosesan dan data besar big data secara terdistribusi. Fungsinya adalah digunakan oleh banyak perusahaan besar untuk analisis data skala besar. Itulah untuk soal yang pertama. Lalu kita lanjut untuk soal yang kedua. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart pseudocode khusus berikut. Untuk soal yang kedua adalah buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode khusus kasus berikut.
Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, dan C jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lembur 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur, output jumlah penghasilan dan gaji golongan plus gaji lembur. Oke. Lalu kita buat tugas yang kedua adalah kita buat codingannya ya. Ini masih bersih. Pertama kita inputkan dulu scannernya. Import. Kedua adalah kita buat public class-nya dulu. Public class tugas 1 ya, sesuai dengan nama filenya, tugas 1.java. Lalu kita buat public static-nya. Public static void main string arts. Lalu kita inputkan scannernya. Scanner new scanner system in titik koma. Lalu kita masukkan golongannya A, B, dan C. System dot out dot print masukkan golongan A, B, dan C. Titik 2 dan titik koma. Kita cari golongan, kita pecah golongan sama dengan input dot next char at indeksnya 0 dan indeks 0 dan titik koma. Lalu kita masukkan jam lemburnya. Ini untuk mencetak ya, sistem dot out sama yang ya tadi sebelumnya, out dan print masukkan jam lembur. Titik 2
integer jam lembur sama dengan input dot next integer titik koma. Kita double gaji, kita perbanyak double gaji pokok sama dengan 0 dan gaji lemburnya belum ada. Lalu di sini kita tuliskan menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. Menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. If golongan A tanda kutip 1 gaji pokok sama dengan 5 juta. Tuh. Titik koma. Lalu ya, jika tidak ada, untuk mencetak Elsa atau untuk mencari yang B-nya, kita else if golongan B dengan gaji pokok sebanyak 6.500.000 dan untuk mencari yang C itu else if golongan C gaji pokok sebanyak 9.500.000. kurang sama dengan lalu kita hitung gaji lembur berdasarkan jam. Menghitung gaji lembur berdasarkan jam, yaitu if jam lembur sebanyak 1 lalu kita cetak gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3 berapa tadi ya, 30 ya, 30 untuk yang 1 jamnya ya. Lalu yang kedua else if jam lembur
dan lemburnya 2, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Ini saya copy aja ya biar makin cepat. Yang ini adalah gaji lembur yang ketiga, jam lembur ketiga dengan dikali 0,34. 0,34 di sini adalah jam keempatnya. Lalu kita kali dengan 0,36. 36. Dan ini adalah jam kelima. Untuk ini kita kosongkan dulu. Jika lebih dari 5 jam. Gaji ini. Lalu kita kalikan dengan 0,38. Lalu kita cetak untuk menghitung total penghasilan double total penghasilan sama dengan gaji pokok di ditambah gaji lembur titik koma. Lalu kita tampilkan outputnya. Output total penghasilan sistem dot out dot print line total penghasilan titik 2 RP plus kita jumlahkan total penghasilan titik koma. Itu kita tutup input dot close. Oke, mari kita coba kita run. Yang ini kita tulisan A dengan jam lemburnya misalkan 2 jam, yaitu 6,6.600.000 ya. Padahal untuk sejamnya adalah 6.500.000. Jadi kalau misalkan dikali 2 jam dia akan mendapatkan 6.600.000.
Lalu kita coba untuk yang keduanya, yang B, kita run ulang lagi. Misalkan yang B adalah kita kali apa, kita masukkan lemburannya 3 jam, itu adalah 8.710 ya, dengan gaji pokoknya 6.500.000. Oh maaf, salah tadi golongan yang A, per jamnya ada 6 juta, 6 juta 5 juta ya. Kalau misalkan dia lembur 2 jam, dia akan mendapatkan 6.600.000. Lalu yang B nya adalah dengan jam lemburnya, dengan jam apa, gaji pokoknya 6.500.000, kalau dia mendapatkan lembur 3 jam, dia akan mendapatkan 8.710.000 rupiah. Lalu kita coba yang C. Yang C kita coba untuk kita kita coba untuk masukkan jam lemburnya ada 4 jam. Oke, sama ya. Oh, mungkin ada masalah. Oh, ada yang salah kayak codingannya. Jam lembur. Coba kita ulang lagi untuk lemburannya. Yang C adalah kita buat 3 jam. Apakah dia akan error lagi? 3 jam. Oh, masih sama ya untuk menurut C nya ya. Set if belum C 9.500. Set if belum C. Oke, nggak apa-apa, untuk setidaknya untuk yang A dan B berhasil ya. Lalu kita buat lalu kita untuk flowchartnya, kita mulai saja. Kita buat black diagram. Kita create. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita terus start. Di sini saya berkecil ukurannya ya, biar dapat semuanya. Lalu yang kedua adalah input golongan.
input jam lembur, lalu di sini kita tulis golongan, kita gariskan dulu. Lalu untuk golongan yang A, itu gaji pokoknya. Lalu untuk jam lemburnya, yang terakhir adalah tampilan golongan tidak valid. Tampilkan golongan tidak valid. Oke, kita buatkan dulu garisnya. Ini golongan A. Dan untuk golongan yang B, kita rapikan dulu ya. Gaji pokok sama dengan 6 juta
500. Kita hapus dulu. Ini untuk kita, untuk gaji pokok yang A sama dengan 5 juta. Dan ini untuk yang C, gaji pokok 9.500.000, 9.500.000. Kita buatkan garisnya dulu. Ini sengaja kita turunkan ke bawah. Lalu ada presentasinya. Untuk yang A, B, dan C ada di sini semua. Nol koma 30 untuk yang A, dan yang B persentase sebanyak 0,32. Untuk yang berikutnya persentase 0,34. Persentase sama dengan 0,38, 3638 ya harusnya ya. Kayak 36 dulu, 36. Lalu yang terakhir gaji pokok dan lembur.
sambungan dulu ya. Lalu di sini ada outputnya. Output total gaji, total gaji. Karena nggak mau kita di sini kita buat lagi yang baru untuk n. Untuk menutup scriptnya. Demikian gambaran flowchart dari yang saya buat. Lalu untuk pseudocode-nya nih udah saya buatkan untuk pseudocode-nya. Start input golongan, input jam lembur, menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, if golongan A dan gaji pokok 5 juta, else if nya golongan B, C 9.500.000, print golongan tidak valid. Menentukan presentasi lembur berdasarkan jam, if lembur jam 1, else if jam lembur 2 dan persen lembur 0,32, if jam lembur 3 sampai yang terakhir pesan lembur. Itu gaji lembur dan total gaji lembur, pesan lembur, gaji pokok, gaji pokok plus gaji lembur, waktu total penghasilan dan total gaji N. Itu demikian gambar yang saya buat untuk yang nomor 2. Saya cantumkan kode berikut codingan juga, code-nya juga, bahkan hasil outputnya pun juga saya sudah buatkan, dan referensinya adalah dari sini. Demikian dari saya, terima kasih, sampai berjumpa lagi.